Selamat siang warga dunia yang sedang menonton kami. Kembali lagi di Salik Podcast, dan hari ini kita mendapatkan sebuah tamu spesial, yaitu adalah Bapak Kadir. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Pak, saya tuh mau tanya sih. Ini kan kita mendekati 17 Agustus, hari ulang tahun bangsa Indonesia. Menurut Bapak, bagaimana sih sejarah kemerdekaan negara kita itu mempengaruhi identitas nasional saat ini? Jadi ini adalah proses yang panjang, bahwa kemerdekaan Indonesia itu diperoleh melalui perjuangan yang panjang. Melalui proses yang panjang, ada yang mengatakan masa penjajahan Belanda kurang lebih 3,5 abad. Kemudian dilanjutkan oleh masa penjajahan Jepang, maka di masa penjajahan Belanda kurang lebih 3,5 abad, masa penjajahan Jepang yang begitu lebih mengerikan 3,5 abad. Jadi membutuhkan waktu yang sangat panjang, proses yang sangat panjang dalam rangka untuk memperoleh kemerdekaan. Dan alhamdulillah dalam waktu yang relatif singkat, Jepang kalah kepada Sekutu tanggal 15 Agustus, kemudian tanggal 16 Agustus peristiwa Rengas Dengklok, kemudian tanggal 17 Agustus kita menyatakan diri sebagai bangsa yang merdeka. Sekaligus ini negara pertama di kawasan Asia menyatakan kemerdekaan di permukaan bumi, yang berbunyi proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 25, atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Jadi hasil proklamasi merupakan proses yang sangat panjang, perjuangan bangsa Indonesia yang sangat panjang, dan alhamdulillah pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia bisa menyatakan diri sebagai bangsa yang merdeka. Begitu. Jadi kalau itu kan kita sudah terbebas dari penjajahan. Nah, selama masa itu hingga masa sekarang, itu tuh apa sih Pak tantangan terbesar yang dihadapi oleh negara kita setelah merdeka? Secara umum saya membagi menjadi dua tantangan yang kita hadapi setelah bangsa Indonesia menyatakan diri sebagai bangsa yang merdeka. Satu, tantangan yang berasal dari kekuatan luar negeri. Artinya apa? Kekuatan asing masih ada di Indonesia. Satu, Jepang kalah kepada Sekutu 15 Agustus 1945. Karena apa? Dua kota di Jepang yaitu Hiroshima, Nagasaki, penduduknya luar biasa jadi mayat. Maka dalam waktu yang relatif singkat, tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyatakan kalah kepada Sekutu. Kekuatan di Indonesia masih luar biasa. Maka yang berhadapan kita dengan Jepang dapat kita lihat dalam pertempuran yang terdekat, yaitu diawali dari pabrik gula Tepiring sampai prosesnya pertempuran 5 hari Kota Semarang. Ini yang pertama. Yang kedua, Sekutu sebagai pemenang Perang Dunia Kedua sebentar lagi datang. Nah, datangnya mereka untuk menerima kekuasaan dari tangan Jepang. Nah, Sekutu sendiri yang diwakili oleh Belanda, ternyata Sekutu sendiri yang diwakili oleh Inggris, ternyata diboncengi oleh Belanda. Maka kita harus menghadapi kekuatan asing, satu Inggris, dua Belanda, tadi yang Jepang, yang ketiga di situ. Karena apa? Sekutu sebenarnya menerima kekuasaan yang kita proklamasikan kemerdekaan lewat 17 Agustus, tetapi terprovokasi oleh
oleh Belanda yang ingin mengembalikan kekuasaannya terhadap Indonesia sebelum perjanjian Kalijati. Oleh sebab itu kita satu misalnya berhadapan dengan Jepang, tadi peristiwa pertempuran dari Kota Semarang. Dua, berhadapan dengan sekutu Inggris, pertempuran 10 November. Kita berhadapan dengan Belanda, kita berhadapan misalnya ada pertempuran Nagara Bali, kemudian ada agresi militer Belanda 1, agresi militer Belanda 2, dan banyak lagi pertempuran yang kita hadapi menghadapi 3 kekuatan, khususnya 1 dari Jepang, 2 Inggris, wakil sekutu, kemudian yang ketiga adalah Belanda sendiri yang berupaya untuk mengembalikan kekuasaannya sebelum jatuh ke tangan Jepang. Kalau dari perspektif Bapak sendiri itu bagaimana sih generasi muda itu memaknai kemerdekaan di era modern? Seharusnya generasi muda harus tahu latar belakang mengapa kita menyatakan diri sebagai bangsa yang merdeka. Karena saya katakan bahwa bangsa yang terjajah apapun bentuknya tidak bisa menentukan nasibnya sendiri ke masa depan. Oleh sebab itu sebagai generasi muda, satu, harus melanjutkan cita-cita pahlawan yang telah dirintis sejak masa perang kemerdekaan, kemudian mempertahankan kemerdekaan, kemudian melanjutkan perjuangannya lewat dunia pendidikan, karena pemuda pelajar harusnya mempersiapkan diri untuk menata tatanan kehidupan bernegara dan berbangsa, sehingga nantinya dengan belajar tekun, dengan belajar mandiri, dengan belajar bertanggung jawab, dengan belajar yang sehat mental jasmani rohani, akhirnya mampu menerima tongkat kepemimpinan pada masa yang akan datang. Kalau misalnya dari dunia pendidikan, bagaimana sih peran pendidikan itu dalam menjaga dan menguatkan rasa kebangsaan dan cinta di tanah air ini? Pendidikan adalah sebuah proses. Artinya apa? Proses yang panjang. Karena apa? Sebuah bangsa akan menjadi sebuah bangsa yang besar jika diawali dengan proses yang baik. Maka para pelajar sebaiknya mempersiapkan diri sebelum menerima tongkat estafet yang nantinya akan diemban oleh para pelajar pemuda sekarang yang sedang belajar, yang nantinya ketika generasi tua, generasi pendahulunya sudah pensiun, sehingga mampu melanjutkan perjuangan sekaligus mengisi, sekaligus mempertahankan kemerdekaan dalam rangka proses ke depannya. Kalau misalnya kita sebagai peserta didik, itu apa sih yang bisa kita pelajari dari perjuangan para pahlawan kemerdekaan? Jadi kita lihat segi positif bahwa pahlawan kemerdekaan adalah sebuah contoh, sebuah sauri tauladan yang patut kita hargai perjuangannya, yang patut kita lanjutkan perjuangannya, yang patut diteruskan segala perjuangannya, baik perjuangan fisik maupun perjuangan fisik, sehingga apa yang telah dicita-citakan oleh pahlawan generasi muda sekarang adalah melanjutkan perjuangannya lewat dunia masing-masing, yang dunia kerja lewat kerjanya, yang dunia pendidikan lewat pendidikannya, sehingga nantinya kelanjutan proses dari perjuangan pahlawan akan terlanjutkan selanjutnya. Nah, kalau dari Bapak sendiri, itu apa sih Pak harapan Bapak untuk masa depan negara kita dalam mengisi kemerdekaan? Dalam rangka untuk mengisi kemerdekaan harapan bangsa kita bahwa satu, persiaplah untuk para pemuda dalam rangka untuk mengisi kemerdekaan lewat dunia, karena kalian adalah siswa lewat dunia pendidikan. Belajarlah dari ibaratnya adalah lifelong education, belajar adalah seumur hidup. Oleh sebab itu proses pendidikan akan mempersiapkan generasi-generasi muda yang akan datang
Sehingga ketika mendapatkan limpahan tanggung jawab untuk meneruskan perjuangan para pendahulunya, para pemuda siap menjalankan tugasnya sesuai dengan harapan bangsa. Begitu ya Pak. Ya, jadi seperti itu. Para penonton yang di rumah, kita akhiri sesi podcast hari ini. Stay tune untuk Sarik Podcast dan terima kasih untuk Bapak Komjen sebagai narasumber hari ini. Sampai jumpa di lain hari. Audio Jungle.